Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, berhasil mematahkan pernyataan dari Ferdy Sambo bahwa istrinya, Putri Chandrawati, tidak terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak juga mematahkan adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Bahkan Kamarudin membongkar detik-detik Putri Chandrawati terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Berikut teman-teman pernyataan Kamarudin yang berhasil permalukan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Jangan lupa teman-teman untuk share dan tinggalkan komentar kalian. Penyidik sudah ditangkap jaksa maupun yang masih belum kami serahkan karena penyidik selama ini kurang kooperatif dengan kami. Tetapi kalau saya jadi penasihat hukum Ferdy Sambo, saya akan malu mengajukan eksepsi model begitu karena keberatan atau eksepsi itu adalah membantah surat dakwaan apakah dakwaan itu sudah memenuhi syarat formal dan atau syarat materi. Tetapi mereka justru masuk ke dalam pokok perkara. Jadi ini bukan eksepsi tetapi adalah membuat cerita cerita bohong atau terkesan kosong untuk membangun seolah-olah Putri Chandrawati adalah korban pelecehan. Itu sudah masuk pada materi perkara. Seharusnya kalau mereka sarjana hukum dan memahami hukum acara pidana, maka seharusnya mereka adalah menanggapi surat dakwaan dengan mengatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud oleh pasal 143 KUHP. Makanya saya bilang ini orang tidak mengerti hukum dan tidak mengerti hukum pidana maupun acara pidana begitu. Satu lagi, kalau mengenai materi perkara, ini murni pembunuhan terencana karena sudah direncanakan tanggal 11 Juni, lanjut ke tanggal 21 Juni, lanjut ke tanggal 7 Juli. Kemudian yang merencanakan pembunuhan ini adalah awalnya Ferdy Sambo dan Daden, yaitu ajudan-ajudannya, terbukti dari rekaman elektronik yang tersimpan di handphone daripada saksi kekasih almarhum. Kemudian terbukti lagi bahwa sebelum dilakukan pembunuhan mereka rapat dulu di Magelang, kemudian dilucuti dulu senjatanya, kemudian diingatkan jangan dikasih tahu siapapun. Kemudian setelah sampai di Jakarta mereka rapat lagi di lantai 3 Rumah Saguling. Di sana ada tawar-menawar, misalnya Ferdy Sambo menawarkan kepada Bribka RR apakah mau untuk membunuh atau tidak dengan imbalan 1 miliar. Tetapi karena dia tidak punya mental untuk membunuh, maka dipanggillah Barada Richard Eliezer. Kemudian Barada Richard Eliezer menyanggupi untuk membunuh, dan rancangan pembunuhan itu didiskusikan oleh Ferdy Sambo bersama-sama dengan Putri Chandrawati. Artinya Putri Chandrawati ikut serta mendiskusikan untuk merencanakan pembunuhan itu. Kemudian setelah deal pembunuhan itu barulah mereka bergeser ke rumah Duren 3 gitu loh. Silakan. Kalau di rumah Magelang mungkin jaksa memperingkas tidak memulai dari tanggal 19 Juni, 21 Juni, tapi langsung mereka kemudian tanggal 1, tapi mereka langsung memperingkas sejak tanggal 4. Di tanggal 4 dibilang ada pelecehan, tapi yang ada adalah Putri sedang sakit, namanya sakit, ditolong oleh Putri Chandrawati menolak. Kemudian tanggal 7 dia bilang ada kurang ajar, kata si Kuat Ma'ruf. Nah, sedangkan yang dimaksud kurang ajar ini kan kesimpulan, fakta-faktanya tidak diuraikan apa, ini nanti sudah masuk pokok perkara. Nah, kemudian di Magelang itu pasca Kuat Ma'ruf berselisih dengan almarhum, justru Putri Chandrawati rindu bertemu dengan Brigadir Joshua. Joshua di mana? Joshua di mana? Panggil Joshua dong, kan gitu. Nah, akhirnya Joshua dicari ada di depan. Akhirnya Joshua masuk ke kamar dan curhat-curhat seperempat jam. Wanita yang diperkosa tidak mungkin mencari-cari prianya. Ya.
siap. Tadi kupikir Putri Chandra itu cantik sekali, pasti lebih cantik dari Diandra dari Metro TV. Ternyata setelah saya lihat jauh panggang dari api. Dia dandan tadi, rambutnya udah di box, udah di smoothing, tapi tetap kelihatan seperti lebih cantik ART saya, Mbak. Ini bagaimana sih? Kok dicari almarhum di mana? Saya mau ketemu Joshua, saya mau curhat. Loh, kok udah dibanting-banting, dipukul-pukul, kok malah curhat-curhat seperempat jam, kemudian masih menginap 1 malam lagi, masih dikawal dari Magelang sampai Jakarta. Ini cerita bohong, ini tidak benar. Saya pernah menangani beberapa kali perkara pemerkosaan atau pelecehan. Wanitanya menangis terus, wanitanya mudah tersinggung, depresan gitu loh. Jadi kemudian mohon maaf, alat kelaminnya diperiksa dokter atau di visum, ada visum psikiatrum. Lah ini tidak ada apa-apa, ini cuma cerita fiksi, tidak benar, bohong itu. Ya, siap.